Dan kalau kita udah percaya sama Allah, saya yakin banget, yakinnya. Mau masalah sebesar apapun, gak ada yang lebih besar daripada Allah. Betul, Masya Betul Allah, banget. Masya Allah. Itu saya yakin banget, Mas. Iya. Nama lengkapnya Martin Railer Watumawar. Nama sekarang jadi Umar. Saya memberanikan diri merantau itu untuk mualaf, Mas. Jadi supaya saya jauh dari keluarga, saya punya kesempatan untuk mencari tahu tentang kebenaran Islam lah. Perjalanannya panjang, Mas. Dari 2015 ke 2017 dan 2017 itu baru saya benar-benar serius. Nah, itu mualaf pertama kali. Itu feel-nya nggak dapat juga ya. Dapet. Nah, gimana kok bisa nggak dapat pada saat itu? Karena nggak ada yang bimbing, nggak ada yang bina. Nggak ada yang bina ya. Ada, cuma teman sholat. Oh, ikut-ikutan aja lah ini gitu ya. Temen belajar ngaji, saya sempat belajar ngaji cuma sampai kelas 1 aja, Mas. Karena nggak ada yang bina, benar-benar nggak ada yang bina. Terus sampai akhirnya ketemu sama Pak Marek, ketemu sama salah satu orang baik. Namanya Pak Martin. Sama Om Iwan. Itu Pak Martin itu saya bisa kenal Pak Martin karena Om Iwan. Om Iwan itu pelatih saya sepak bola di Cilengsi. Dikenalin lah sama Pak Martin. Terus kalau memang kata Pak Martin, kamu mau sungguh-sungguh di Islam, kamu harus benar-benar hijrah gitu loh. Kamu udah ada, waktu kamu mualaf ada sertifikat gak? Gak ada, kata saya. Oh, kamu harus ada sertifikat biar mengurus data-data kamu tuh gampang nantinya gitu loh. Biar sungguh-sungguh lah katanya. Terus akhirnya ya udah, saya bilang, iya Pak, saya mau Pak, kata saya. Udah, kamu ikut saya ke Masjid Darussalam. Dikenalin lah di sana sama Bunda Yeni sama Bunda Amoy. Begitu akhirnya dikenalin, sudah atur waktu hari Jumat 2 bulan yang lalu itu saya baca 2 kalimat syahadat lagi. Pak Martin bina alhamdulillah sampai sekarang. Sampai sekarang ya, Masya sama Allah. Bunda Yeni, Bunda Amoy juga, Om Iwan. Saya sangat puas, Mas, sangat puas dalam artian kata. Dulu saya sembrono ya, kalau orang Jawa bilang sembrono itu dalam kehidupan saya sehari-hari itu merasakan banget. Cuma ketika saya kenal sama orang-orang baik ini di sekitar saya, terus support dari teman-teman juga, sahabat-sahabat saya, wah benar-benar berubah, Mas, berubah drastis. Hidup saya ngerasa diatur, ditata sama Allah. Begitu. Masya Allah. Tidak mau mengharapkan makhluk lagi gitu loh. Lebih banyak mau bergantung sama Allah aja. Saya percaya, Mas, sama salah satu ayat yang mana yang menjadi pegangan saya selama ini itu saya tahu itu semenjak saya mualaf. Saya banyak dengar kajian-kajian, terus dengar yang mana surat itu di surat Quran At-Talaq ayat 2-3. Kuncinya itu cuma beriman, bertakwa, dan bertawakal sama Allah. Masya Allah. Makanya maka Allah akan memberikan kita jalan keluar, rizki dari arah yang tak diduga-duga, dan mencukupinya. Nah, itu yang menjadi pegangan saya, Mas. Makanya sampai detik ini saya nggak mau ibaratnya ya bertentangan gitu loh sama keluarga sendiri. Ibaratnya saya saya pasrah aja sama Allah. Karena kalau saya menanggapi atau ini ke orang tua saya, nggak akan selesai masalah saya. Lebih baik saya pasrahkan ke Allah. Allah bakal ngasih kita jalan keluar. Betul, iya, insya Allah ya. Itu, iya. Masya Allah. Saya percaya sekali, Mas. Ketika kita percaya sama Allah, kita pasrah diri sama Allah, mengandalkan Allah, terus bergantung sama Allah, itu gampang banget bagi Allah. Dan kalau kita udah percaya sama Allah, saya yakin banget, yakinnya. Mau masalah sebesar apapun, gak ada yang lebih besar daripada Allah. Betul, Masya Allah, banget. Masya Allah. Itu saya yakin banget, Mas. Iya. Harus bersungguh-sungguh, nggak kayak dulu waktu pertama saya jadi orang muslim yang pertama itu, karena gini, Mas,
saya merasakan ketenangan itu ketika sholat. Jadi saya taunya di Islam itu hanya sholat. Tapi semenjak saya kenal sama Darussalam ya, Masjid Darussalam itu nggak bisa seperti itu. Saya harus sungguh-sungguh. Termasuk dalam pembinaan saya. Saya kemarin itu mengikuti pembinaan Mas, cuma karena PPKM saya harus dipulangkan. Di Darussalam juga nggak bisa kan. Jadi ngajinya gitu loh. Semua diatur lah pokoknya Mas. Nggak bisa sembarangan gitu. Nggak bisa sembarangan. Saya senang sekali gitu loh. Karena memang hidup saya diatur gitu loh. Diatur sama Allah. Dijembataninya oleh makhluknya Allah gitu loh, oleh Pak Martin mungkin, Om Iwan dan Bunda yang dulu saya nggak bisa gimana ya mau berbicara ini, saya nggak mau loh Mas apa yang menjadi kebiasaan saya itu dilarang. Nggak bisa saya Mas, dulu ya? Nggak bisa, saya maunya pokoknya itu hidup saya ini apa kata saya. Tapi semenjak saya kenal sama Islam mau nggak bisa seperti itu. Akhirnya di situ saya memutuskan untuk ya udah saya tinggalin. Saya nggak mau setengah-setengah nih Mas. Nggak mau setengah-setengah. Saya menjadi orang Muslim, saya cinta sama Allah tuh nggak bisa setengah-setengah. Harus seluruhnya berjuran ya? semua. Semuanya. Akhirnya saya tinggalkan semua masa lalu saya, termasuk dari yang berantem. Dulu susah Mas, susah banget nih saya meninggalkan berantem ini susah banget. Karena udah menjadi kebiasaan di dalam kehidupan saya gitu loh Mas. Banyak lah pokoknya masalah-masalah entah yang dibuat sendiri, entah yang apa ya dipancing oleh orang lain gitu loh, banyak pokoknya sampai pada akhirnya saya tinggalkan juga Mas. Kisah-kisah sahabat Rasulullah itu yang saya ambil Mas, terutama soal hijrah itu, waduh nggak bisa setengah-setengah. Ada satu yang menjadi inspirasi saya itu hijrahnya salah satu sahabat Rasulullah itu, dia sampai meninggalkan anak, istri dan kekayaannya Mas. Kalau nggak salah Mus'ab bin Umair? Bukan. Itu Utsman bin Auf. Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf. Itu. Saya menjadi inspirasi saya Mas. Dia sampai rela meninggalkan kekayaannya, istri, anaknya, terus tempatnya dia untuk berhijrah ke Madinah ya Mas, kalau tidak betul. Ke Madinah. Sampai pada akhirnya di Madinah pun ditawarkan oleh sahabatnya, dikasih istri sahabatnya, dari keempat istrinya itu dikasih yang paling soleh, terus dikasih juga harta, sebagian hartanya, tapi dia menolak. Dia menolak karena dia tahu nih dia punya keahlian dalam bisnis perdagangan. Masya Allah. Dia berdagang pun, saya melihat dia berdagang nggak perlu modal Mas, nggak perlu modal karena dia dikasih kelebihan sama Allah itu, yaitu berbisnis ya. Dia menjual dagangan orang, dia mendapatkan hasil, dan itu yang menjadi modalnya dia. Dan saya yakin banget Mas, itu sekayanya dia ya Mas. Dia meninggalkan kekayaannya, anaknya, istrinya, terus tempat tinggalnya itu demi berhijrah mengejar cintanya Allah, dan terbukti dia lebih kaya dibanding kekayaan-kekayaan dia dulu yang dia tinggalkan. Demi berhijrah jalannya Allah. Saya pun terinspirasi, saya mau seperti itu. Masya Allah, mudah-mudahan ya, Insya Allah Mas. Mudah-mudahan ya. Insya Allah. Untuk bagi yang penasaran soal Islam ya, sebenarnya gini Mas, saya juga sempat penasaran dulu, tapi saya nggak bisa dalam arti kata lingkungan saya ini lingkungan yang nggak benar. Saya harus keluar dari lingkungan itu. Saya harus keluar dari lingkungan itu. Saya untungnya ya, karena memang Allah udah ngasih jalan juga, ya dikasihlah lingkungan yang baik-baik, yang benar-benar dia ini kenal sama Allah, siapa itu Allah, itu sangat penting Mas. Sangat penting. Terus karena kalau sekarang kan untuk kalau dulu mau mendengar soal kajian-kajian kan harus datang ke tempat-tempat ibadah gitu, ke masjid. Kalau sekarang kan udah ada media, lebih gampang lagi Mas mencari tahu tentang kebenaran-kebenaran Islam itu. Kalau saya sih ya seperti itu Mas. Tetap istiqomah, karena menjaga keistiqomahan itu yang susah Mas. Betul. Menjaga itu lebih baik, lebih susah menjaga. Saya berharap
tetap istiqomah dalam menjaga cintanya Allah, menjaga keimanan, ketakwaan dan bertakwa selalu sama Allah. Iya, Mas. itu penting banget penting ya. banget Mas. Untuk apalagi untuk era-era zaman sekarang. Betul, karena itu jangan sampai kita bergaul sama yang menentang dengan Islam, terus kita terbawa-bawa Mas. Lebih baik ibaratnya kalau ada pepatah bilang sedia payung sebelum hujan. Ibaratnya kita harus antisipasi Mas, harus antisipasi jangan sampai kita terbawa gitu loh oleh orang-orang sekitar yang bertentangan dengan Islam. Masya Allah.